Mengapa kebanyakan perawat perempuan? Karena perawat pria benar-benar tak cocok. Misalnya gadis ini. Lumpuh dari leher ke bawah. Jadi setiap kali dia mau membuang air, dia merasa seperti akan mati. Karena sejak dia sakit, kepribadian Lisa sangat aneh. Sebagian besar perawat, setelah bekerja kurang dari 3 hari, akan dimarahi dan diusir. Semakin lama, lebih sedikit orang yang datang untuk wawancara. Sampai hari itu, seorang pria berjanggut dengan rambut tak rapi datang untuk wawancara. Namanya Leo. Adalah pensiunan pemain tinju. Meskipun Lisa sangat tidak setuju, tapi tetap memutuskan. Beri Leo kesempatan. Hari pertama kerja, Lisa memberitahu Leo bahwa dia ingin membaca buku. Dia meletakkan rak buku di tempat tidur. Lalu ambil buku yang ingin dia baca di atas. Lalu letakkan pembalik halaman di mulut Lisa. Leo bisa saja sudah pergi. Dia merasa pekerjaan ini ringan dan sederhana. Tapi perawat Lucia memberitahunya. Di malam hari, Anda harus melakukan pengukuran denyut nadi. Ini adalah bagian tersulit dari keperawatan. Jam 3 pagi. Lucia mendesak Leo untuk bangun dan menjadi model baginya. Karena Lisa mengidap polio. Buang air kecil atau buang air besar, juga perlu seseorang membantu. Hanya melihat dia dengan lembut membuka selimut. Ketuk kandung kemihnya dengan lembut. Saat mau buang air, dorong sedikit lebih keras. Setelah mereka berdua pergi, Lisa baru saja berhenti berpura-pura tidur. Bagi dia, hal yang sangat normal. Itu membuatnya sangat malu. Karena pelajaran mengetik tengah malam. Keesokan harinya Leo tertidur. Lisa tidak bisa berbuat apa-apa. Berteriak dengan marah di tempat tidur. Setelah membantu Lisa dengan sarapan, habis cuci muka, gosok gigi, dia menyuruh Leo untuk membuka jendela. Lalu bersihkan kamar. Juga menyatakan mengetik pertama kali. Pada jam 10 pagi. Tapi dia sendiri sangat ragu. Lagi pula ini pertama kalinya. Biarkan seorang pria melakukannya untuk dia. Jam 10. Leo membawa alat-alat itu ke dalam ruangan. Lisa melihatnya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Untuk melepaskan emosi, dia tiba-tiba meminta Leo untuk mengetikkan nomor telepon. Lalu dia menyuruhnya menunggu di luar. Telepon terhubung. Tapi itu menunjukkan garis putih. Setelah memulihkan suasana hati, Lisa juga menyelesaikan persiapan psikologisnya. Leo mengetuk dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Dia lupa semua langkahnya. Lisa hanya bisa dengan malu-malu memalingkan wajahnya. Biarkan Leo melakukannya sendiri. Pekerjaan seperti itu sangat cepat juga membuat Leo ingin menyerah. Tunggu sampai Lucia kembali. Leo segera menyarankan dia ingin pergi. Lucia tidak merasa aneh. Dia tidak berpegangan pada Leo. Ceritakan saja padanya. Ternyata Lisa dulu juga wanita yang kuat. 3 tahun yang lalu dalam kecelakaan mobil mengubah hidupnya. Awalnya, dia hanya mengikuti tunangannya datang Kolombia. Tapi setelah kecelakaan, tunangannya dengan cepat meninggalkannya. Lihat dirinya sekarang. Dia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah lagi. Mungkin karena simpati pada nasib Lisa. Mungkin karena dia sangat kekurangan uang. Leo masih datang bekerja keesokan harinya. Meskipun Lisa dan Lucia bertaruh, dia tidak akan kembali. Tetapi ketika dia mendengar gerakan di luar, masih tidak bisa tahan lagi jadi menguping percakapan antara mereka berdua. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Penampilan Leo diam-diam telah mengubah Lisa. Mengapa begitu banyak orang tidak suka makan ikan? Karena kebanyakan orang. Karena ikan punya banyak tulang. Lisa adalah contoh hidup. Apalagi setelah lumpuh, dia merasa lebih takut pada ikan. Mikir tulang ikan dapat mengambil hidupnya. Satu-satunya kesenangan yang bisa dia miliki adalah makan. Aku akan mati karena kelaparan. Kamu memberiku makan ikan lagi, menjijikkan. Tapi Leo berjanji padanya. Dia sudah mengambil semua tulang ikan. Setelah 1 jam membujuk, Lisa dengan hati-hati mencicipi sepotong. Tapi sangat cepat dia berubah. Satu persatu, pada dasarnya tidak mungkin untuk berhenti.
Maaf, cuma ada satu porsi. Leo lihat Lisa. Selalu di kamar. Itu sebabnya dia ingin mengeluarkanmu dari ruangan ini. Tetapi mendapat penolakan keras dari Lisa. Dia benci ketika begitu banyak orang membawanya keluar. Dia juga khawatir dia akan jatuh di tangga. Tapi Leo tidak peduli dengan keberatan Lisa. Langsung membawanya ke teras. Lihat pemandangan di luar. Lisa juga berhenti mengutuk. Leo menyuruhnya untuk menutup matanya dan mulai bermain. Dia mengeluarkan botol parfum dan meminta Lisa untuk menebak harumnya. Lisa dengan lembut menjawab dua pertanyaan dengan benar. Prestasi kecil. Membuatnya merasa seperti dia masih begitu berguna. Yang berubah bukan hanya Lisa. Karena Lisa suka membaca buku. Dia menemukan bahwa Leo jarang membaca. Jadi dia meminta Leo untuk membacakannya untuknya. Semakin lama, Leo juga mengerti kalimat yang sulit dipaham. Dan jadikan membaca sebagai kebiasaan. Sampai pagi itu, Leo mabuk jadi dia terlambat lagi. Lisa langsung memperingatkannya. Jika itu terjadi lagi, dia akan dipecat secara langsung. Karena ini, Leo memutuskan untuk berhenti minum. Untuk mengalihkan perhatian, dia datang ke ruang tinjumu untuk mengikuti profesi lama. Seorang teman memperkenalkannya dengan dua benih yang baik. Begitu Leo melihatnya, dia menyadari Linda adalah preman yang mencuri dompetnya. Tapi dia tidak membalas dendamnya sendiri. Tetapi juga setuju untuk membagi setengah dari hadiah uang ke Linda. Mulai dari hari itu, kehidupan Leo terbagi menjadi dua bagian. Latihan tinju malam untuk Linda. Siang hari adalah perawat peduli Lisa. Secara bertahap, Lisa tidak lagi menentang Leo. Dia juga secara bertahap menjadi semakin peduli padanya. Dia memperhatikan jika dia punya pacar. Bahkan khawatir Lucia akan bersimpati padanya. Ketika Leo tidak ada di sini, dia akan mikir apa yang sedang dilakukan pria ini. Mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Dia mengembangkan perasaan dengan Leo. Sampai hari itu, Leo mengajak Linda keluar untuk makan. Tapi siapa yang mengharapkan Linda sambil menari? Menyebalkan lagi. Langsung meninju gadis lain di sebelah sampai hidungnya berdarah. Leo melihat ini dan menarik Linda keluar dari restoran. Tetapi orang-orang musuh dengan cepat mengejar mereka. Untuk menjaga Linda, Leo dipukuli dengan parah. Karena dia takut Lisa akan khawatir. Dia segera menyuruh Linda pergi mencari Lucia untuk berbicara. Bilang dia tidak bisa pergi bekerja sekarang. Tetapi ketika Lisa mendengar kalimat ini, dia merasa seperti dia ingin pergi tapi tidak berani langsung mengatakan berhenti. Lisa kecewa dan tidak mau makan. Sampai membaca buku favoritnya. Bahkan tidak bisa membaca satu kata pun. Untuk melupakan Leo, dia mulai mewawancarai perawat baru. Tapi hari itu, Leo yang terluka yang belum sembuh muncul sekali lagi. Konon wanita sulit dimengerti. Sebenarnya banyak kali. Untuk mengungkapkan kemarahannya, wanita sering berkata sebaliknya. Contoh jelas ingin menjaga dia. Tapi tidak bisa mengatakan kata-kata untuk bertahan. Kamu gak kerja 2 hari, kamu dipecat. Meskipun Leo bilang, dia ingin tinggal dan terus bekerja. Tapi masih ditolak oleh Lisa. Setelah mengusir Leo, Lisa sangat menyesal. Hari-hari berikutnya, dia kembali ke hari-hari menyakitkan di masa lalu. Bahkan ingin mengakhiri semuanya. Dia berpikir sepanjang hidupnya harus menunggu untuk mati seperti ini. Sampai pagi itu, suara dengkuran membangunkannya. Buka mata dan lihat. Ternyata itu adalah Leo yang terbaring mabuk di sebelahnya. Tapi Lisa selalu jahat mulut tapi tidak marah. Dia dengan senang hati melihat pria yang berbaring di sebelahnya. Bahkan jika Lucia ingin membangunkannya, juga segera dihentikan oleh Lisa. Leo setelah bangun, menemukan kamar tempat dia berada. Juga terkejut sekali. Dia memohon pada Lisa untuk membiarkannya kembali. Lisa sekarang berbeda dari tadi. Dia masih bersikeras menyuruh Leo keluar dari sini. Leo berbalik untuk pergi. Lalu tiba-tiba kembali. Dia mengira Lisa keras kepala dengan dia. Menghadapi pria yang sangat dia rindukan. Lisa tidak bisa tahan lagi. Kamu tidak mengerti apa-apa.
Mengerti apa? Maksudku siksaan. Dia datang dan pergi, membuatku sangat tidak nyaman. Hatinya yang berubah. Aku ingin kamu pergi, aku ingin bertahan kamu di sini. Tapi juga ingin kamu pergi. Aku ingin kamu kembali. Lisa akhirnya mengatakan semuanya. Ketidakpuasan di hati. Setelah terus terang mengungkapkan perasaannya. 1 detik kemudian dia mengubah sikapnya. Suruh Leo untuk menyiapkan sarapan. Leo sangat paham. Lisa maafkan dia. Mereka sama seperti sebelumnya. Leo mendorongnya untuk berjalan di taman. Membacakan untuknya di bawah naungan pohon. Tuntun dia untuk berguling di rumput. Lisa tahu. Dia sudah jatuh cinta dengan pria ini. Dia membuat satu syarat untuk Leo. Dia harap Leo tidak akan pernah meninggalkannya. Leo sudah setuju. Sangat cepat saatnya untuk kompetisi Linda. Leo takut Lisa terlalu banyak berpikir. Segera meminta Lucia untuk mengambil cuti 2 hari untuk membantunya. Tadi 2, Lisa tak akan marah kali ini. Tetapi juga membelikannya kemeja yang sangat berwarna. Kontes berjalan dengan sangat lancar. Linda berhasil meraih juara. Tapi Leo tidak membagi hadiah uangnya. Tapi berikan semuanya pada Linda. Biarkan gadis itu bisa berkembangkan kaki. Leo berubah kemeja berwarna. Pinjam sebuah mobil konvertibel temannya. Dia ajak Lisa pergi ke laut yang sudah lama ingin dia kunjungi. Perlahan rasakan setiap gelombang laut dan sinar matahari. Antara tanggung jawab dan beban, mereka melanggar batas mereka sendiri. Dari hambatan awal, untuk ketergantungan masa depan satu sama lain. Cinta dan kepercayaan telah dibangun di antara mereka berdua. Mereka bersebelahan. Saling mengubah. Menjadi tempat tinggal jiwa masing-masing.